Karena niat itu sangat erat kaitannya dengan ibadah, bahkan sebuah ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali dengan niat, maka kapan niat itu diterima oleh Allah? Apa syaratnya? Apa syarat niat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan syarat sebuah niat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, orang yang berniat itu harus orangnya muslim. Kalau ada orang kafir, dia berniat untuk melaksanakan sebuah ibadah, apakah diterima? Tidak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu, syarat diterima niat tersebut orangnya harus muslim. Baik Ustaz, apakah mutlak niat orang kafir itu tidak diterima? Tidak. Ada niat orang kafir diterima oleh Allah. Ya. Ada niat orang kafir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu secara asal. Niat orang kafir itu diterima, tapi ada keadaan niat orang kafir itu diterima. Seperti apa? Seperti orang kafir mentalak istrinya. Dia katakan, pulang ikam ke rumah ibu ikam. Dia kafir, tapi dia berkata demikian. Kemudian dia datang kepada qadi. Wahai qadi, ini talak apa tidak? Saya beragama bukan agama Islam. Saya berkata kepada istri saya, pulang engkau ke rumah ibumu. Kata qadi, apa niatmu? Saya niatnya mentalak. Maka jatuh talak. Maka niat itu diterima dalam kondisi tertentu bagi orang kafir. Atau orang kafir misalnya, ya, ketika dia bernazar, ya, bernazar atau dia bersumpah, ya, ketika dia bernazar, kalau saya punya anak saya ingin menyumbang, memberi makan, maka itu harus dilaksanakan. Niat itu harus dilaksanakan walaupun itu datang dari orang kafir. Karena nazar itu tidak dilihat apakah dia muslim ataukah dia kafir. Ketika dia bernazar harus dia laksanakan. Tapi secara umum niat orang kafir itu tidak diterima. Tapi ada pengecualian yang disebutkan oleh para ulama kapan niat orang kafir itu diterima. Kemudian yang kedua, kata para ulama, syarat diterimanya sebuah niat di dalam ibadah adalah seseorang itu berakal. Kalau dia dalam kondisi gila, maka dia tidak diterima niatnya. Orang gila niat dia ingin sholat, maka tidak diterima niatnya. Karena niat itu harus disertai dengan akal. Ya, berakal tidak hilang akalnya. Maka kata para ulama tidak diterima niatnya orang gila. Kemudian syarat yang ketiga kata para ulama, tamyiz. Orang tersebut, ya, tamyiz itu adalah orang yang paham ketika diajak bicara dan menjawab, ya, bagus dia di dalam menjawab. Artinya dia paham diajak bicara dan bisa menjawab. Kalau pian panggil kelanakan, pian padahe kene pahamlah, kada paham ulun. Nah, ini belum tamyiz. Badannya gana Ustaz 15, ini belum tamyiz. Kalau diajak bicara dia tidak paham dan dia tidak bisa menjawab, atau kitanya yang kada bisa berpender jadinya kada paham. Maka kedua-dua saja kemungkinannya, ya. Baik. Maka tamyiz, ya. Maka tamyiz ini dia paham diajak berbicara. Makanya kata para ulama tidak sah ibadah anak kecil yang bukan mumayyiz. Anak kecil beribadah sembahyang tapi dia tidak paham diajak bicara, ya. Ditakuni siapa nama ikam, nama abahnya disebutnya. Ya. Ditakuni di mana rumahnya, ya, dipadahkan nama sekolahannya. Karena ada anak kecil demikian, dia tidak paham, ya, tidak paham khitab. Ini anak kecil semacam ini, kalau dia beribadah, walaupun dia berniat untuk sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak paham tamyiz. Tetapi ada suatu keadaan anak kecil diterima ibadahnya oleh Allah, walaupun dia tidak mumayyiz, walaupun dia tidak paham. Ketika anak tersebut melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah bagi anak kecil itu tidak dilihat oleh tamyiz. Ya. Anak kecil walaupun usianya 1 bulan misalnya, ataupun usianya baru 1 tahun misalnya, tidak paham, anak 1 tahun. Kemudian Anda niatkan bahwa berhaji atau bahwa berumrah, diterima tidak haji dan umrahnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz dikecualikan? Karena ada dalil yang mengkhususkan. Apa dalilnya? Ada seorang wanita. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ada seorang wanita, ya, disebutkan anna imra'atan rafa'at sabiyan
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا حج قال نعم ولك أجر. Kata Ibnu Abbas, ada seorang wanita, dia menggendong bayinya, kemudian dia angkat. Bayi, masih kecil. Iya. Dia angkat bayi ini, kemudian dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah bayi ini mendapatkan pahala haji? Bayi, diangkat oleh wanita ini. Kemudian kata Nabi, iya, dia dapat pahala haji. Padahal bayi ini tidak mumayyiz. Tapi ketika ibunya, orang tuanya meniatkan dia untuk berhaji, dapat pahala haji. Dan ini dikecualikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.